laman kompas.com dan juga tribunnews.com. Masih terkait penetapan tersangka Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, kita akan tahu informasi lebih terkini atau informasi yang paling update dari gedung KPK bersama rekan kami, Firza Raditami, yang sudah ada di sana untuk memberikan laporannya kepada Anda. Firza. Ya, Cindy, seperti yang kita tahu bahwa kemarin PLT pimpinan KPK Indrianto Seno Aji menyatakan lewat pesan singkat bahwa KPK sudah menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho atau GPN dengan istrinya Evi Susanti atau EF ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan juga panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Hari ini, tepatnya jam 4 sore tadi, PLT pimpinan KPK juga Johan Budi dan Indrianto Seno Aji melakukan konferensi pers yang intinya ini merupakan pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menambah daftar panjang kasus dugaan suap di PT UN Medan Sumatera Utara menjadi 8 tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal terkait dengan pemberian suap, di mana ada dugaan keduanya memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau panitera PT UN Medan Sumatera Utara untuk mempengaruhi keputusan dari gugatan sprenlidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang digugat di PT UN Medan Sumatera Utara. Kasus ini terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan pasal yang disangkakan kepada keduanya juga merupakan pasal yang disangkakan kepada pengacara senior yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka OC Kaligis. KPK nantinya akan menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka kepada GPN dan juga ES, namun masih belum bisa dipastikan kapan akan berlangsung, apakah dalam pekan ini atau dalam pekan depan. Dan selain itu juga pemeriksaan keduanya sebagai tersangka nantinya akan menjadi pemeriksaan yang pertama. Meskipun begitu, KPK juga masih belum bisa memastikan apakah dengan jika sudah ditetapkan atau sudah diperiksa sebagai tersangka, maka keduanya akan ditahan karena penahanan akan ada beberapa alasannya. Di antaranya adalah dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi pihak lain. Dan berikut saudara kami akan berikan pernyataan lengkap dari PLT pimpinan KPK Johan Budi. GPN dan ES ini dikategorikan sebagai diduga pihak yang memberi kepada hakim PT UN. Sampai hari ini baik GPN maupun ES belum diperiksa sebagai tersangka. Kemungkinan pekan ini ya. Kalau nggak salah pekan ini, kalau nggak pekan ini ya pekan depan lah. Dalam konferensi pers tadi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum dijelaskan secara pasti dari mana sumber aliran dana yang digunakan oleh OCK, GPN dan juga ES untuk menyuap hakim dan juga panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Meski begitu, sebelumnya memang beberapa hari yang lalu ES sudah memastikan bahwa jika ada uang yang diberikan atau disetorkan kepada kuasa atau firma hukum dari OC Kaligis, ini bukan merupakan uang suap namun dana operasional, tapi nyatanya KPK mengendus ini adalah merupakan uang yang digunakan untuk menyuap hakim dan juga panitera PT UN Medan. Selain itu juga saudara, KPK akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memeriksa adanya perkara dugaan dana bantuan sosial yang diduga diselewengkan oleh Pemprov Sumatera Utara, dulunya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi meskipun sekarang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan hingga saat ini KPK juga menyatakan akan terus berkoordinasi apakah akan juga memeriksa kasus dana bansos tersebut ataukah tidak. Demikian Cindy. Firza Raditami melaporkan langsung dari gedung KPK terkait informasi paling akhir dari penetapan Gubernur Sumatera Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap 3 hakim PT UN Medan Sumatera Utara. Sekarang kita akan